Ternyata ada yang nyerang guys. Langsung aja kita kasih genjutsu. Tembak langsung kepalanya guys ya. Oke, easy win ternyata. Langsung aja kita eksekusi. Allahu Akbar. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau tes gaming Bloodstrike di HP Itel P65. Untuk mesinnya sendiri, HP ini menggunakan Unisoc T615 dengan Antutu 300 ribuan. Kemudian HP ini menggunakan RAM 8 dengan memori 128. Selanjutnya untuk multitouchnya sendiri, HP ini cuma support multitouch 5 jari. Lalu untuk gyronya ini udah hardware. Sedangkan untuk refresh rate-nya sendiri, HP ini mentok di 120 Hz. Oke, sebelum lanjut ke gamenya, di sini aku mau tunjukin pengaturan lainnya, yaitu untuk internetnya di sini aku pakai internet mandiri. Kemudian untuk kecerahannya itu aku setting di 50% dan untuk audionya di sini aku setting ke 100%. Langsung aja untuk selanjutnya kita gas ke gamenya. Oke, ini dia kita udah di gamenya dan untuk loadingnya sendiri bisa dibilang ini lumayan cepet. Langsung aja untuk yang pertama kita setting grafiknya dulu. Untuk grafiknya sendiri HP ini udah mentok di tinggi, kemudian untuk resolusinya HP ini juga udah mentok di tinggi, sedangkan untuk FPS-nya HP ini mentok di ekstrim. Tapi untuk di game kali ini kita coba setting di medium semua. Karena kalau kita setting rata kanan, HP ini pasti akan ngos-ngosan. Oke, langsung aja kita mulai gamenya. Oke, ini kita udah di dalam in-game-nya dan untuk responsivitas layarnya bisa dibilang HP ini udah cukup bagus. Kemudian untuk gyro hardware-nya juga berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir untuk grafisnya ini bisa dibilang masih ada sedikit delay saat rendering. Dan untuk suaranya kurang lebih seperti ini. Oh ya guys, untuk feel main gamenya itu kurang lebih kayak main Valorant. Gak tahu kenapa tapi feelnya itu mirip-mirip main Valorant guys. Baik itu dari skill dan juga gameplaynya. Oke, langsung aja kita meluncur. Oh ya guys, biar nanti videonya gak terlalu panjang, jadi aku skip passwordnya aja. Oke, kita udah sampai, langsung aja kita looting manja dulu guys. Dan untuk feelnya bisa dibilang ini mirip kayak main Valorant guys. Oke, kita cari lootingan. Oh, ada yang nembak guys ya. Kita tembak balik. Dan untuk aimnya ini nempel ternyata guys ya. Ini nggak terlalu aku arahin ya, daripada main Call of Duty atau PUBG yang aimnya kemana-mana. Bisa dibilang untuk game ini aimnya itu nempel guys, kayak Free Fire. Jadi nembaknya itu lebih mudah. Oke, tampaknya udah di kill sama teman kita guys. Kita lanjut cari musuh selanjutnya. Ternyata ada yang nyerang guys. Langsung aja kita kasih genjutsu. Tembak langsung kepalanya guys ya.
Oke, easy win ternyata. Langsung aja kita eksekusi. Allahu Akbar. Aish, ada yang nembak guys ya. Langsung aja kita hantam kepalanya. Aduh. Kok aku yang kalah di sini guys ya? Apes banget. Tapi tenang aja guys ya. Game ini mirip kayak Free Fire, jadi kita bisa hidup satu kali lagi. Oke, kita gaskan balas dendamnya. Using a bandage. Aduh, sayang sekali tampaknya kita kalah guys ya. Tapi untungnya kita masih juara kedua. Dan ternyata di sini terjadi sedikit apa ini guys? Kelap-kelip ya. Tampaknya renderingnya kurang sempurna. Oke, langsung aja kita lanjut ke game yang kedua. Semoga aja di game ini kita bisa menang. Oke, ini aku udah di in gamenya, dan untuk yang pertama kita beli senjata dulu. Setelah itu langsung aja kita persiapan untuk war. Untuk game yang pertama di sini tampaknya mudah sekali ya, karena semuanya udah di kill sama tim kita. Jadi aku di sini cuma looting-looting manja aja. Oke, kita lanjut untuk yang ronde kedua.
Oke guys, dan akhirnya di sini kita menang ya. Mantap banget. Oke, dan ternyata di sini terjadi glitch lagi, yaitu kelap kelip. Dan anehnya glitchnya itu nggak di in-game-nya, tapi pas ada di lobby ya. Langsung aja untuk selanjutnya kita cek suhunya dulu. Dan untuk suhu mesinnya di sini itu di 37 derajat, dan menurutku ini lumayan dingin guys ya. Dan untuk suhu layarnya sendiri itu di 39. Jadi suhu di game ini masih normal-normal aja, yaitu di bawah 40 derajat. Mantap. Untuk ketahanan baterainya gimana bang? Jadi untuk ketahanan baterainya itu bisa dibilang mirip-mirip sama game yang kemarin guys, yaitu Call of Duty Mobile dan PUBG, yaitu bermain 35 menit kurang lebih menghabiskan baterai 11%. Oke, jadi kesimpulannya gimana bang? Apakah HP ini worth it untuk dijadikan gaming device, terutama game Blood Strike? Jawabannya adalah enggak, karena tadi itu aku nemuin beberapa glitch kelap-kelip guys ya, meski nggak di in-game-nya, yaitu di lobbynya. Menurutku itu cukup mengganggu. Apalagi game ini itu kan game FPS yang membutuhkan responsivitas layar yang cukup bagus. Sedangkan HP Itel P65 ini responsivitas layarnya itu biasa aja. Jadi menurutku untuk main Blood Strike di HP ini itu bisa dibilang kurang guys ya. Oke, mungkin itu aja informasi yang dapat aku sampaikan untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian ada kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di next video.